Firman Tuhan yang terambil daripada Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9. Begini firman Tuhan. Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan yang akan kita pelajari dalam perikop perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Oleh karena itu, kita sebagai jemaat yang dikasihi Tuhan pada hari ini, kalau ada seseorang mempunyai suatu tujuan untuk menciptakan, pasti ada tujuan ciptaannya itu untuk apa. Ada orang menciptakan arloji, dan kegunaan tujuan daripada arloji itu menentukan waktu. Ada orang menciptakan mobil dan tujuannya sebagai alat transportasi. Begitu juga dengan pemerintahan menciptakan uang untuk tujuan sebagai alat tukar. Dan ada orang menciptakan membuat suatu bangunan rumah untuk tujuan didiami atau ditinggali. Lalu bagaimana dengan Tuhan menciptakan manusia itu dengan tujuan apa? Ini pertanyaan. Tuhan menciptakan manusia itu dengan tujuan apa ketika Tuhan menciptakan manusia itu? Apakah tujuan Tuhan menciptakan manusia itu untuk saling membenci, saling menganiaya, saling memfitnah, atau saling membunuh? Atau saling mengata-ngatai satu sama lain? Itukah tujuan Tuhan untuk menciptakan manusia itu? Tentu tidak. Lalu tujuan Tuhan itu menciptakan manusia itu untuk kemuliaan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Banyak hal tujuan Tuhan untuk menciptakan manusia itu. Akan tetapi kalau kita lihat ketika Tuhan menciptakan manusia itu dan memberi ruang dan waktu untuk tinggal di atas tanah kehidupan ini. Dan mari kita buat pertanyaan itu kepada diri kita sendiri, bagaimana ketika Tuhan menciptakan saya sampai boleh pada saat hari ini dengan umur menjalani 50 tahun, apa yang sudah saya buat di hadapan Tuhan? Ketika Tuhan memberikan kesempatan itu untuk saya tinggal di atas tanah kehidupan ini. Ini kekayaan Tuhan. Supaya ada nanti manfaat, supaya ada guna, supaya ada arti ketika Tuhan membesar-besarkan kita oleh melalui kebenaran firman Tuhan itu. Lalu jangan kita menganggap bahwa ketika kita tinggal di atas tanah kehidupan ini, ketika kita hidup, bahwa kita bisa bertumbuh sampai pada saat hari ini, bahkan mendapatkan segala dalam hal di dalam kehidupan kita, bahwa itu adalah hasil daripada tenaga atau pikiran kita. Dan kita tidak menganggap itu bahwa itu adalah pemberian Tuhan.
Dan yang paling utama, pada saat hari ini ketika Tuhan memberikan nafas kehidupan, dia Tuhan Hosa memulih saat mulai. Tetapi banyak hal orang pada akhir zaman ini tidak tahu mengucap syukur, tidak tahu berbuat tentang apa yang mau dia buat sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, itu kita kaya pun Tuhan. Oleh karena itu ketika Tuhan pernah kecewa kepada bangsa Israel, di mana umat pilihannya itu, ketika Tuhan memilih mereka menjadi umat pilihan, ketika Tuhan selalu menyertai mereka dalam tiang awan, tiang api, bagaimana perbuatan bangsa Israel ketika itu di hadapan Tuhan? Bahkan kehidupan mereka menyombongkan diri, kehidupan mereka saling mengegoiskan diri di dalam kepribadian mereka. Bahkan mereka bertindak, bahkan mereka mempunyai pikiran bahwa mereka itu adalah orang hebat dengan gaya sesuka-suka mereka. Maka ketika mereka selalu menyombongkan diri dengan keegoisan mereka, ketika mereka berjalan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan menyuruh nabi-nabinya untuk menegur mereka. Lalu ketika Tuhan menyuruh nabi-nabi Tuhan untuk menegur mereka, bahkan mereka menganiaya nabi itu, bahkan menutup mulut nabi itu supaya jangan memberitakan Injil, jangan memberitakan kebenaran firman Tuhan di hadapan mereka. Alangkah hebatnya kesombongan orang Israel ini. Maka Yesaya hadir pada saat itu dan berkata pada Yesaya ayat 1 ayat 13, begini firman Tuhan, dikatakan Yesaya kehadiran dia kepada bangsa Israel. Apa yang dikatakan? Begini dalam firman Tuhan, di mana dikatakan Yesaya 1 ayat 13, hai Israel, lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Waktu kehadiran daripada Nabi Yesaya pada saat itu, di mana dikatakan di sana dalam Yesaya 1 ayat 13 bahwa lembu mengenal akan pemiliknya. Kalau kita terangkan, kita analisa, kita pelajari kebenaran firman Tuhan ini, maaf cakap, ketika kita memelihara suatu binatang yaitu anjing di dalam rumah kita, bahkan ketika merawat dia anjing itu, maka anjing itu mengenal siapa pemiliknya dia. Begitu juga dengan kita, ketika kita mengenal, ketika kita tahu menyadari bahwa Tuhanlah yang mempunyai kita, ketika kita lah yang dibesar-besarkan oleh kebenaran firman Tuhan melalui kasih daripada Tuhan, maka kita selalu berbuat taat di hadapan Tuhan. Begitu juga dengan kebenaran firman Tuhan ini disamakan dengan kehidupan binatang. Ketika lembu mengenal siapa pemiliknya, ketika anjing mengenal siapa tuannya, kita kayak Tuhan. Lalu ketika kita menyadari bahwa kita dibesar-besarkan oleh Tuhan sampai pada saat hari ini, kita harus mengenal bagaimana kasih Tuhan itu selalu nyata di dalam kehidupan kita. Sampai-sampai kita bisa hidup sampai pada saat hari ini. Akan tetapi kehidupan orang percaya tidak. Pada akhir zaman ini banyak hal orang-orang percaya tidak mengukis itu, bahwa dia bisa sampai pada saat hari ini tumbuh besar dan mendapatkan berkat, bahwa itu adalah hasil daripada jeripayanya kekuatan atau pikirannya sendiri. Hal lain, supaya kita mengetahui bahwa ketika kita tidak berbuat sesuatu tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan, maka teguran Tuhan itu akan dinyatakan di dalam kehidupan seseorang. Itu firman Tuhan loh, bukan firman manusia. Ada teguran itu. Ketika seseorang itu menjauh dari kebenaran firman Tuhan, tidak taat akan perintah Tuhan, tidak mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Apa yang dikatakan dalam Pengkhotbah
maka penghukuman itu tidak segera dilaksanakan. Oleh karena itu maka hati manusia selalu berbuat dosa. Bagaimana yang dilakukan oleh manusia pada zaman ini ketika dia melakukan kesalahan, ketika dia berbuat dosa, maka segera Tuhan belum melakukan penghukuman, belum Tuhan melakukan teguran kepada seseorang itu. Tapi akan Tuhan lakukan di waktunya Tuhan, supaya kita boleh paham. Maka dalam seperti apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan tentang pohon ara ini, ketika Tuhan hadir di sana sampai 3 tahun, dan dia melihat buah pohon itu tidak berbuah, maka dia mengatakan kepada penjaga pohon anggur itu, jangan dong mendapatkan non. Tidak ada lagi gunanya ini. Pohon ini sudah 3 tahun aku datang ke sini, tumbuhan ini tidak berbuah, maka tebanglah dia, tidak ada gunanya. Begitulah perumpamaan ini yang mau kita pelajari, kita ambil di dalam kehidupan kita. Ketika kita dibesarkan oleh firman Tuhan, ketika kita dibesarkan oleh Tuhan, maka kita tidak berbuat sesuai, tidak menghasilkan buah sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Untuk apa kita hidup di atas tanah kehidupan ini? Maka suatu kelak Tuhan akan menegur. Suatu kelak akan Tuhan, ketika Tuhan mencabut nyawa kita, ajal kita, lalu apa gunanya lagi kita di hadapan Tuhan? Habis membahas tanaman itu di hadapan Tuhan. Ini tak kayak punya Tuhan. Maka marilah kita berbuat ketika Tuhan memberikan kesempatan untuk tinggal di atas tanah kehidupan. Kita lakukan sesuai apa yang telah diperintahkan Tuhan, apa yang telah difirmankan Tuhan. Maka dengan kelakuan kita, dengan perbuatan kita, dengan karakter kita sehari-hari, maka itu akan Tuhan perhitungkan dengan perbuatanmu itu. Yang ketika perbuatan kita itu menghasilkan buah-buah roh. Lalu apa itu buah roh? Kita akan yang Tuhan bahwa ada 9 buah roh itu. Kalau kita sebagai jemaat yang dikasih Tuhan, apa itu buah roh yang 9 itu? Takut kita dari mana? Jadi tak akan Tuhan. Salah satu daripada buah roh itu kasih, sukacita, kesabaran, kesetiaan, banyak hal yang menunggu, damai sejahtera. Maka kalau itu yang timbul dari kehidupan seseorang itu, maka Tuhan memperhitungkan seseorang itu ketika Tuhan nanti suatu saat menjemput ajal kita. Akan tetapi ketika kita tidak menghasilkan, ketika apa yang difirmankan Tuhan, apa yang telah engkau ikat di dalam dunia ini akan terikat di dalam kerajaan surga, dan apa yang telah engkau lepaskan di dalam dunia ini akan terlepas di hadapan Tuhan. Bering tanggal 7 ini, ketika saya melihat tanggal 7 bulan 10 2022, pohon ini hari Jumat. Kedua, ketika terjadi gempa bumi di Tarugu dengan kekuatan 5,8 sampai dengan 6,0 skala Richter, mulai hubereng do di si Jolmai. Saya rasa manusia itu yang tidak takut akan Tuhan memanggil Tuhan. Tuhan untuk Jolmai di sini. Lalu saya ketawa. Kenapa saya ketawa? Kenapa manusia ketika diperhadapkan dalam suatu masalah, dalam suatu persoalan, suka sekali, senang sekali untuk memanggil Tuhan. Nah, ketika Tuhan memberkati, memberi kebahagiaan, akan tetapi kehidupan manusia itu di akhir zaman ini melupakan Tuhan. Bahkan manusia itu tidak tahu dari mana asal sumber berkat itu yang telah dia dapat itu. Bagi mesti tangis sama Tuhan, tolong masih roh. Tuhan kasihanilah saya. Ulang dihutuk Tuhan satu king por TVI menggak ke Jolmai. Kenapa? Kalau saya berbicara kepada media sosial, saya berbicara kepada TV saya tonton, saya ketawa melihat orang yang berseru kepada Tuhan. Akan tetapi ketika tidak kehidupan aman-aman saja, tidak tahu mengucap syukur, kita pengen Tuhan. Maka kita
ketika Tuhan melakukan teguran itu kepada kita, marilah kita meresponinya dengan baik dan mengintrospeksi diri ketika teguran Tuhan itu datang, dan kita harus mempercayai bahwa teguran Tuhan itu suatu kali akan mendatangkan kebaikan. Puji Tuhan. Ini kita kaya Tuhan. Supaya kita tidak percuma sebagai anak-anak Tuhan. Supaya jangan terjadi di dalam kehidupan kita ini seperti apa yang Tuhan perumpamakan tentang pohon ara. Maka ketika kita tidak dapat berbuat, ketika tidak melakukan sampai pada saat hari ini tidak ada buah pertobatan di dalam kehidupan kita, maka teguran itu akan Tuhan lakukan. Itu pasti. Maka kehidupan manusia tidak terlepas daripada teguran atau masalah atau daripada persoalan. Kalau kita lihat dalam 2 Timotius 3 ayat 16, coba dibaca dulu. 2 Timotius 3 ayat 16, apa yang dikatakan Tuhan tentang kebenaran firman Tuhan tentang manusia yang ditegur oleh Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16. Harus jemaat yang membacakan supaya lebih paham lagi akan kebenaran firman Tuhan ini. Belum dapat biar saya membacakan 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu manfaat, itu guna teguran Tuhan itu. Maka apa yang dikatakan oleh kata-kata bijak dari kebenaran firman Tuhan, kadang-kala kita tidak mendapatkan apa yang paling penting di dalam kehidupan kita. Harus kita ingat. Saya ulang lagi, kadang-kala kita tidak mendapatkan apa yang paling penting di dalam kehidupan kita. Kadang-kala kita mendapatkan suatu pelajaran yang sangat kita butuhkan. Nah, setiap persoalan, setiap masalah yang datang bukan untuk menjatuhkan saudara, bukan untuk menjatuhkan saya atau menjatuhkan kita semua. Hanya menguji seberapa mampukah iman saudara, iman saya, iman kita semua bertahan di dalam masalah itu. Puji Tuhan. Haleluya. Ini kita kaya puji Tuhan. Bahwa kehidupan kita itu sampai pada saat hari ini bukanlah hanya aman-aman saja. Bahkan kita harus sanggup mengikut Tuhan. Itu salah satu bukti bahwa kita itu pengikut Tuhan. Nah, kita sebagai jemaat yang dikasih Tuhan, kita harus tahu bahwa pengikut Tuhan itu harus menderita. Bukan ketika kita mengikut Tuhan bahwa kehidupan kita itu aman-aman saja, bukan. Ini kita kayak puji Tuhan. Karena ini juga setikung. Oleh karena itu firman Tuhan ini marilah kita surati di dalam kehidupan kita dan kita pelajari dan kita renungkan siang dan malam. Maka ketika kita senantiasa merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, sehingga engkau menjadi orang yang bijaksana di dalam kehidupanmu. Maka senantiasa merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, sehingga engkau tidak mudah jatuh terperosok di dalam kehidupan. Maka dengan kebenaran firman Tuhan yang telah membesar-besarkan kita, memberikan suatu pelajaran kepada kita mulai dari kecil sampai pada saat hari ini, maka harus membuahkan buah-buah roh, salah satu kasih, supaya Tuhan nanti memperhitungkan apa yang telah kita lakukan ketika Tuhan memberikan kesempatan itu. Masih hidup sampai pada saat hari ini. Kalau kita lihat sekarang manusia itu baru setengah umur sudah out. Ada lagi manusia itu sampai pada akhir hidupnya tak pernah mengenal Tuhan. Maka itu adalah urusan Tuhan nanti ketika Tuhan berjumpa dengan dia. Nangaru di betul pun sinaga di Portinion salelen hulian umur sekian. Suatu hari nanti akan Tuhan pertanyakan itu ketika tiba hari penghatiman bagi kehidupan manusia. Kita mau menjawab iman Tuhan. Maka keimanan kita itu harus menghasilkan buah sesuai dengan kehendak Tuhan. Salah satu kasih, sukacita, holok,
Karena kasih ini sangat sulit dilakukan oleh orang Kristen. Alam itu kita kaya kuning Tuhan. Usukun sama anak-anak taman minat sebaliknya timbal balik. Tolong pero kamu ngambil minat tay. Sama burak dijawab. Itu kita kaya kuning Tuhan. Dan sebaliknya, waduh kamu ngapain tay, orang pero kamu ngambil minat tay. Oleh karena itu, jangan engkau katakan saya masih mencintai, saya masih mengasihi suami saya, akan tetapi perbuatanmu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya Allah sembak-sembak, Allah muruk-muruk, mulai mula kamatay siya lapo, matong muruk-muruk ko, matong di yoko ko hata masuhata. Bahwa itu bukan adalah hasil daripada buah roh. Karena engkau marah-marah kepada suamimu, apa yang datang? Bahwa suamimu itu akan berubah. Sebaliknya dengan suami. Walau natay, wala saja pelau ditinggal jauh atau muruk kita tinatay. Nah, ketika kita marah-marah, ketika kita membentak istri kita, apakah ada perubahan? Apakah ada manfaat? Kalau memang tidak ada manfaat, tidak ada perubahan, untuk apa kita marah? Leher mahata holong ibah, nasindir ko puro ni raja sekarpay maawah. Iyo. Sindi ako baru ni raja, naman pugian ko kiro ako jawon na kana pugian. Sekitar pa ini ba? Memang ngau pa bisi idahan, mau. Salah satu buah roh menunjukkan kasih kita itu kepada istri kita dan sebaliknya istri kita itu kepada suami kita. Itu kita kaya pun Tuhan. Alang ini bagasan tikyon hata itu hata asa gabi tapahusah-husah mo. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan yang telah kita pelajari pada saat hari ini, supaya jangan anggap enteng kita akan didikan Tuhan. Maka firman Tuhan ini seharusnya harus kita pelajari, kita renungkan, dan kita surati di dalam kehidupan kita menjadi bekal kehidupan kita, di perjalanan kita, kehidupan sehari-hari. Karena kita tahu bahwa zaman ini, zaman yang semakin menakutkan bagi setiap umat manusia. Jangan ketika datang nanti persoalan, ketika datang masalah itu, saudara itu baru datang kepada Tuhan. Tuhan tidak menginginkan itu, orang seperti itu. Dalam kehidupan bahagia, kebahagiaan, dalam kehidupan sukacita, baik pun sukacita, baik pun dalam kepahitan, kita harus senantiasa boleh hadir di hadapan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Karena kita sebagai jemaat yang dikasih Tuhan, yang telah dituntun oleh kebenaran firman Tuhan, ketika saudara menerima yang manis, harus saudara siap menerima yang pahit di dalam kehidupan saudara. Dan saudara jangan menganggap, jangan mempunyai keputusan, mempunyai pemikiran bahwa kehidupan saudara itu selalu yang manis-manis saja. Kepahitan itu akan Tuhan izinkan di suatu waktu. Tak kuat kita kaya dengan Tuhan. Apakah saudara ada jemaat pada saat hari ini yang tidak mendapat persoalan? Mulai dari dulu sampai pada saat hari ini pasti. Karena manusia itu tidak akan terlepas daripada persoalan atau masalah. Nah, ketika kalau kita lihat daripada para nabi atau para rasul, tokoh-tokoh Alkitab, ketika dia jauh dari jalan Tuhan, maka teguran Tuhan itu datang kepadanya. Ketika dia melenceng dari perjalanan kehidupannya, dia tidak melakukan kehendak Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan Ayub? Bagaimana dengan kehidupan Daud? Bagaimana dengan kehidupan Salomo? Nah, ketika Salomo meminta kepada Tuhan hikmat dan kepintaran, maka Tuhan memberikan hikmat itu kepada Salomo dan memberikan berkat yang berkelimpahan kepada Salomo. Tapi suatu ketika Salomo pernah tidak setia di hadapan Tuhan. Lalu bagaimana Tuhan menegur Salomo? Begitu juga dengan Daud. Ketika Tuhan memberkati Daud dan hidup dalam berkelimpahan, hidup dalam berkat Tuhan, suatu ketika dia melenceng, menyimpang dari aturan Tuhan. Apa yang telah dia lakukan? Dia berzina dengan orang lain, istri orang. Nah, Tuhan menegur daripada Daud. Dengan teguran apa? Ketika Daud memiliki anak, anaknya jatuh sakit dan dia sampai jungkir balik, sampai dia
berbalik-balik berdoa kepada Tuhan, Tuhan tidak kabulkan permintaan Daud. Karena dia sudah salah, dia sudah menyimpang dari jalan Tuhan. Maka dia selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan tidak mendengar. Sehingga anak Daud mati. Nah, suatu ketika Daud menyadari perjalanan hidupnya, ketika dia menyimpang dari jalan Tuhan, maka tidak taat setia lagi di hadapan Tuhan, maka dia datang bertobat di hadapan Tuhan, mohon ampun kepada Tuhan. Maka oleh karena itu kita sebagai orang yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, tak ada batasnya yang Tuhan berikan waktu kepada kita untuk bertobat. Mari kita segera bertobat di hadapan Tuhan, supaya Tuhan memperhitungkan pertobatanmu itu dengan membukakan tingkap-tingkap di langit. Apa yang telah engkau kehendaki di dalam kehidupanmu, itu kita kehendaki Tuhan. Oleh karena itu, firman Tuhan ini marilah kita imani dan kita surati. Sebetulnya masih banyak lagi pelajaran yang akan kita pelajari dalam kebenaran firman Tuhan ini. Karena saya tadi malam mulai dari jam 11 sampai dengan jam 4 saya pelajari kebenaran firman Tuhan ini. Jadi kita kehendaki Tuhan. Alai paturakos waktu itu mau Tuhan. Maka kita sebagai jemaat kasih Tuhan, janganlah kita menyimpang atau tidak memperdulikan akan didikan Tuhan. Dan yang terakhir sebelum saya menutup khotbah ini, supaya kita tahu dalam apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan, supaya kita tetap fokus kepada kebenaran firman Tuhan dan tidak menyimpang dari didikan Tuhan. Apa yang dikatakan dalam ayat 2 ayat 5 sampai dengan 7, supaya kita tahu apa yang dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini. Apa yang dikatakan oleh Ayub ayat 5 ayat dengan 17. Supaya tolong dibaca dulu jemaat yang dikasihi Tuhan. Ayub 5 ayat dengan 17. Ayub 5 ayat 17, apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan.